Hai pemirsa Women's Talk, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam kondisi yang selalu sehat. Dan senang sekali saya Prisa Samudatu kembali menjumpai Anda dalam Women's Talk, sebuah program yang akan mengulik dan juga berbincang dengan sejumlah wanita inspiratif tanah air. Kali ini kita mau ngobrol dengan siapa lagi ya? Ikutin saya terus hanya di Women's Talk. Sepanjang sejarah peradaban umat manusia, permintaan dunia terhadap energi terus meningkat. Bahkan banyak yang memprediksi permintaan energi pada tahun 2050 hampir mencapai 3 kali lipat. Pemanfaatan minyak bumi diperkirakan akan habis dalam waktu yang tidak lama jika pola pemakaiannya seperti saat ini, yang justru semakin meningkat dengan meningkatnya industri maupun transportasi. Usaha-usaha untuk mendapatkan energi alternatif telah lama dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya minyak bumi. Salah satu energi alternatif tersebut berupa pemanfaatan energi matahari untuk kehidupan manusia sehari-hari. Tentu ini cukup menguntungkan untuk keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena letak Indonesia yang berada pada daerah Khatulistiwa. Dengan demikian, wilayah Indonesia akan selalu disinari matahari selama 10 hingga 12 jam dalam sehari. Artinya potensi sumber energi matahari di Indonesia cukup tinggi. Bagaimana sepak terjang perusahaan rintisan dalam mendukung penggunaan energi baru terbarukan berbasis panel matahari? Serta bagaimana sosok kepemimpinan perempuan dapat memberikan dinamika terhadap operasional perusahaan? Simak obrolan serunya hanya di Women's Talk. Dan pemirsa, hari ini kita akan berbincang bersama dengan sosok yang inspiratif. Dia adalah Nimas Puspito, Direktur Operasional dari Warung Energi. Dan langsung saja kita akan sapa. Halo Mbak Nimas, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah join bersama kita di Women's Talk ngomongin warung energi. Singkatnya nih, warung energi bisa nggak dibilang sebagai solusi penyedia emisi ataupun energi bersih gitu ya, bebas emisi yang ramah lingkungan, dan kebanyakan ini adalah berupa pembangkit listrik tenaga surya. Iya Mbak, benar. Jadi singkatnya Warung Energi itu penyedia teknologinya seperti itu untuk solusi energi bersih. Salah satunya tenaga surya. Nah, memang kan kalau di Indonesia saat ini lagi digencar-gencarkan tentunya ya terkait dengan energi bersih, dan ini juga adalah salah satu poin utama dalam pertemuan G20 nantinya di Bali puncaknya gitu. Nah, sejauh ini menurut Warung Energi seberapa penting sih masyarakat untuk bisa memahami pentingnya energi bersih? Sejujurnya bisa dibilang sangat penting ya Mbak ya, karena energi bersih ini impact-nya kan untuk lingkungan gitu, ke lingkungan. Jadi harus istilahnya dipahami dan juga dilaksanakan oleh semua pihak gitu, mulai dari masyarakat sampai dengan pemerintah. Tingkat pemahaman dari masyarakat Indonesia sendiri sejauh ini ya, menurut pengamatan dari Mbak Nimas dan juga tim, seperti apa sih soal energi bersih ini? Apakah masih ada yang kurang paham, yang kurang merasa ini penting, atau gimana pengalaman di lapangan? Iya, baik. Bisa dibilang sebenarnya pemahaman energi terbarukan di Indonesia ini sudah mulai ke arah yang lebih baik ya Mbak, dari sebelumnya, dari tahun ke tahun. Masyarakat sudah mulai memahami gitu. Jadi sudah mulai ada upaya baik dari pemerintah ataupun sektor swasta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Dan juga saat ini banyak juga masyarakat yang sudah mulai memasang panel surya di rumah masing-masing. Oh, oke. Kalau dari Warung Energi sendiri perkembangannya sejauh ini bagaimana, dan biasanya PLTS yang digunakan ini lebih banyak ke industri kah atau justru ke rumah tangga? Kalau dari perkembangan sebenarnya perspektif ya Mbak ya. Jadi kalau dari Warung Energi sendiri kita general, jadi mulai dari penggunaan rumah tangga ada, kemudian masyarakat yang terpencil dari daerah 3T yang belum mendapatkan akses listrik juga ada, mereka mendapatkan dari program CSR. Kemudian juga untuk pemasangan skala komersial
perkantoran dan juga industrial seperti itu. Untuk skala industrial saat ini lebih fokus di perkotaan tentunya. Jadi masih di area kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Jogja seperti itu. Oh, untuk wilayah-wilayah kota besar banyak memang yang menggunakan untuk industri ini adalah PLTS gitu ya. Biasanya industri seperti apa sih yang banyak menggunakan PLTS? Untuk industri, mereka fokusnya untuk penghematan ya Mbak tentunya ya, dan juga ranah untuk dari sisi mereka yang sudah ekspor. Jadi produksi mereka harus diekspor, jadi mereka harus mengikuti ketentuan internasional seperti itu, menggunakan energi bersih. Oke, tetapi juga tadi Mbak Nimas juga sempat cerita ya bahwa ini juga ternyata digunakan oleh beberapa wilayah di yang 3T, terdepan, terpencil, dan juga terluar gitu. Wilayah mana saja nih yang paling banyak menggunakan teknologi dari warung energi? Iya, baik. Kalau yang menggunakan untuk yang menggunakan teknologi dari warung energi saat ini daerah NTT dan juga Papua, Mbak. Berarti ini kayak ada dua kategori gitu ya. Yang pertama itu menggunakan energi yang bersih ini tujuannya adalah memang untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan lebih ramah lingkungan tentunya. Yang kedua ini karena memang mungkin di wilayah terpencil itu listrik atau PLN belum terjangkau sehingga menggunakan PLTS. Bisa dibilang seperti itu ya. Oke, lantas perkembangan dari warung energi kapan sih sebenarnya berdirinya dan sejauh ini growth-nya itu bagaimana? Jadi sebenarnya warung energi sendiri berdiri itu mulai tahun 2013 pada saat ada kegiatan World Bank waktu itu. Kemudian saya dan tim mulai mengembangkan itu start di tahun 2014, tepatnya seperti itu. Oke, dan sejauh ini bisa dibilang sudah banyak dong ya proyek-proyek yang ditangani oleh warung energi sendiri? Ya bisa dibilang cukup banyak, tapi kalau dari skala perusahaan kami masih perusahaan kecil. Karena dari sisi izin ya Mbak ya, dari sisi izin usaha, kemudian dari sisi kapasitas yang terpasang, hitungannya kami masih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang sudah merintis lebih dulu seperti itu. Berarti pesaing dari warung energi di Indonesia sendiri ini sebenarnya sudah ada? Oh iya, sudah cukup banyak juga pesaing. Oh, sudah cukup banyak juga. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh seperti apa sih target-target dari warung energi dan juga seperti apa gitu ya kalau kita berbicara terkait dengan women leadership di sebuah company sejenis ini. Oke, mungkin banyak juga pemirsa yang bertanya-tanya ya Mbak Nimas, kenapa sih disebutnya warung energi? Kenapa bukan toko energi atau apa gitu? Kenapa harus warung energi? Oke, jadi warung energi itu sebenarnya memang dasarnya kita pengen melistriki atau konsumen kita itu nggak cuman mereka yang punya dana gitu aja. Jadi mereka yang di daerah terpencil, jadi awalnya itu memang asal muasalnya warung energi ini tujuannya untuk melistriki daerah terpencil, Mbak. Seperti itu. Apa sih tantangan terberat warung energi saat ini? Tantangannya tentunya terkait persaingan ya Mbak, yang pertama mungkin persaingan jelas. Yang kedua mungkin market ya, market di Indonesia ini bisa dibilang perkembangannya nggak langsung drastis tinggi seperti itu. Jadi kalau di negara-negara lain perkembangan energi terbarukan lebih cepat gitu, mungkin kalau di Indonesia perkembangannya justru stabil ataupun turun, nggak terlalu signifikan seperti itu. Lantas target-target yang sudah dicanangkan sejak 2013 ke 2022 ini apakah masih on the track ataupun melampaui estimasi? Kalau secara overall sih ada yang on the track dan juga ada yang melampaui ekspektasi juga ada. Jadi ada beberapa hal termasuk yang salah satunya yang di luar ekspektasi kita justru kegiatan training dan sertifikasi. Kegiatan training dan sertifikasi itu justru malah mendapatkan banyak market dan juga respon yang positif dari masyarakat dan juga
para konsumen yang menggunakan jasa itu. Oke, kalau training dan sertifikasi ini Mbak Nimas ditujukan kepada masyarakat yang seperti apa sih? Oke, baik. Training dan sertifikasi ini sebenarnya bisa digunakan untuk umum dan corporate, Mbak. Jadi umum itu untuk masyarakat yang pengen belajar mendalami PLTS secara individu, ataupun perusahaan atau corporate yang dia ingin melatih karyawannya atau pekerjanya untuk mendapatkan skill atau membuka usaha di renewable energy juga, khususnya PLTS gitu. Oke, Mbak Nimas sendiri dan tim apakah melihat bahwa sebenarnya PLTS ini salah satu yang menjadi kekurangan adalah mungkin agak ribet, agak sulit dipahami oleh masyarakat sampai harus menerima training tadi. Karena kan kalau kita menggunakan listrik PLN yang notabene itu masih menggunakan batu bara gitu ya untuk sumber energi PLN-nya sendiri, kita di rumah nih tinggal terima beres aja gitu ya. Kalau ternyata listriknya padam, tinggal telepon PLN kenapa nih. Kalau ada masalah tinggal petugasnya. Nah kalau PLTS itu ribet nggak? Dinilai dari sisi apa dulu? Kalau misalnya dinilai dari sisi instalasinya, memang membutuhkan keahlian khusus gitu. Makanya orang yang memasang PLTS itu harus mendapatkan sertifikasi. Nah, itu salah satunya yang tadi kami memperkenalkan training dan sertifikasi yang diadakan oleh Warung Energi. Nah, namun untuk pengguna sebenarnya lebih mudah ya Mbak ya. Jadi PLTS itu terpasangnya juga di atap rumah masing-masing. Kemudian untuk instalasinya nanti dari pihak penyedia instalasi dan perawatannya pun lebih mudah seperti itu. Oke, berbicara mengenai wanita di bidang energi kan sebenarnya bukan hal yang baru ya, sudah banyak juga yang menjadi pucuk pimpinan, bahkan BUMN sekelas Pertamina aja direktur utamanya itu adalah seorang wanita gitu. Nah, ada nggak pengalaman unik Anda gitu ya dalam memimpin perusahaan, kita ngomongin tuh kayak woman leadership-nya gitu. Boleh diceritakan sedikit Mbak Nimas? Oke, baik. Jadi saya memimpin Warung Energi ini kan mulai dari tahun 2014 ya Mbak sampai sekarang gitu. Dari usia dulu sebelumnya di 26 mungkin sekitar segituan mulai sampai dengan saat ini. Bisa dibilang perempuan apalagi kemudian masih bisa dibilang wajahnya masih remaja gitu. Nah itu memimpin perusahaan ini akan dinilai apakah dia sudah siap, kemudian apakah benar-benar perempuan ini mampu gitu. Jadi dipertanyakanlah, lebih uniknya karena sisi perempuan itu dipertanyakan dari sisi kredibilitasnya, seperti itu sih. Oh, masih sering dipertanyakan kredibilitasnya. Kalau misalnya laki-laki yang di bidang energi itu kayaknya udah biasa gitu ya. Tapi kalau wanita nih dipertanyakan nih, mampu nggak ya? Kurang lebih seperti itu ya? Iya. Tapi apa yang membuat waktu itu Mbak Nimas tertarik nih untuk join bersama dengan Warung Energi? Karena waktu itu memang saya secara pribadi tertarik di energi terbarukan. Jadi menurut saya ini energi yang punya dampak kedepannya sangat baik, itu baik dari lingkungan, kemudian juga aspek nanti untuk mempersiapkan energi masa depan. Jadi lebih ke situ sih Mbak. Ada panggilan mulia di sana ya. Awal mula mengenal Warung Energi itu dari mana? Apakah dari partner atau gimana? Oke, jadi sebenarnya Warung Energi sendiri didirikan oleh Pak Hayun Budiono. Beliau direktur utama dari PT Gerbang Multindo Nusantara yang waktu itu beliau punya misi untuk mengajar di Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Nah, kebetulan waktu itu saya mengikuti salah satu mata kuliahnya beliau gitu. Jadi dari situ bergabung dengan beliau untuk mendirikan dan membesarkan Warung Energi seperti itu. Kok bisa gitu di usia yang masih cukup muda langsung menjadi direktur operasional? Nih ini kan juga salah satu tugas yang
sangat-sangat berat lah ya, karena ini kan langsung berhubungan erat dengan kondisi di lapangan ataupun ya operasional dari perusahaan tersebut yang notabene dalam hal ini adalah warung energi. Oke, kita lanjut nih, Mbak Dimas. Oke, waktu itu ngikutin seminar gitu ya dari pendiri warung energi. Kemudian Anda tertarik untuk join, tapi kok bisa menjadi direktur operasional di usia yang tergolong masih muda? Oke, baik Mbak. Lebih tepatnya bukan seminar sih Mbak, tapi lebih tepatnya kuliah. Jadi Pak Kayun itu dosen di kuliah tamu tapi 1 semester, seperti itu. Nah, ketika lulus langsung saya menyampaikan ke beliau untuk bergabung, seperti itu. Nah, di situ beliau punya satu project, yaitu warung energi itu untuk dikembangkan. Nah, berjalannya waktu sebenarnya warung energi juga nggak langsung besar, tapi proses yang sangat panjang gitu, akhirnya kita bisa di posisi yang saat ini dan masih terus ingin berkembang. Salah satunya sih target kita tentunya adalah menambah kapasitas pembangunan ya tentunya. Kita pengennya lebih memperluas dan memperbanyak jangkauan pemasangan, khususnya PLTS, seperti itu. Oke, lantas dari perjalanan karir dari Mbak Dimas selama ini, apakah ada kisah inspiratif yang mungkin bisa dibagikan ke pemirsa? Tentunya ada. Jadi kalau saya melihat dengan kondisi saat ini, banyak kebutuhan lapangan pekerjaan ya tentunya ya Mbak ya. Jadi dari situ, dari pekerjaan PLTS ini sebenarnya nanti kedepannya banyak prospek-prospek yang bisa menambah kebutuhan SDM untuk kedepannya. Proyek apa yang mungkin saat ini tengah akan dikerjakan yang butuh concern dari seorang direktur operasional? Tentunya hampir semua proyek butuh concern sih Mbak. Ini salah satunya kita ada pemasangan dalam kapasitas besar sekitar 1,2 mega dan akan jalan start di bulan pertengahan Oktober, itu di salah satu industri di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Itu kurang lebih akan memakan waktu berapa lama pengerjaannya? Minimal 3-4 bulan. Oke. Anda sebagai direktur operasional wanita pula, gimana membagi waktu antara dunia kerja dengan urusan pribadi atau me time mungkin? Karena kan wanita tuh ya butuh me time lah ya. Kebetulan saya sudah berkeluarga dan punya 1 putra. Jadi sebenarnya lebih ke skala prioritas aja sih, bisa bagi waktu, kapan jam kerja, kemudian kapan waktu untuk di rumah untuk keluarga dan juga anak dan suami. Kalau direktur operasional apalagi ngomongin soal energi bersih gitu ya, dan mencakup beberapa wilayah di Indonesia, itu harus membuat dari Mbak Dimas untuk sering keluar kota nggak? Kalau sekarang tentunya semuanya lebih mudah ya Mbak ya, karena istilahnya sebelum jadi orang tua juga panduan untuk menjadi orang tua itu sudah ada kalau sekarang seperti itu. Jadi cukup kita memberikan informasi ke anak atau di briefing dulu lah gitu. Kakak hari ini besok ibu akan kerja dinas ke kota ini, jadi besok kakak pinter gitu, di rumah ada eyang atau ada siapa seperti itu. Kalau dengan partner, karena kan sering ya yang membuat urusan rumah tangga ini menjadi runyam gitu lah, antara pasangan suami dan istri ini kurang bisa membagi waktu atau dua-duanya sama-sama sibuk nih. Nah, gimana untuk tetap menjaga hal tersebut? Ini mungkin bisa menjadi tips untuk wanita-wanita yang sudah berkeluarga di rumah. Kalau saya mungkin justru malah harus belajar ke yang lain yang lebih dewasa gitu. Cuma kalau yang saat ini yang saya lakukan bersama suami itu adalah berkomunikasi dengan lebih baik. Artinya apa yang kita inginkan sebagai perempuan kita sampaikan, dan dari sisi suami apa yang mereka inginkan dari kita. Kemudian untuk dari sisi komunikasi itu pasti ada salah paham.
Nah, itu kita biasanya menyebutnya kita harus punya stok memaafkan seperti itu. Mungkin itu aja Wah, sih Mbak. Jadi, ini salah satu inspirasi bukan hanya untuk pemirsa di rumah, tapi buat saya juga. Terkadang kan cuma sampai di komunikasi is the key gitu, communication is the key gitu, katanya komunikasi ini adalah yang paling penting. Tetapi ternyata ada ilmu lain dari Mbak Nimas hari ini, bahwa selain kita harus berkomunikasi, ujung dari komunikasi ini ada dua, entah pasangan kita mengerti atau terjadi miskom. Nah, kalau terjadi miskom, ya kita harus memiliki stok maaf sebanyak-banyaknya gitu ya, agar ya komunikasi bisa lebih lancar lagi dan sering-sering mengalah satu sama yang lain. Ibarat kata, kalau ada masalah besar kita kecilkan, kalau ada masalah kecil kita anggap tidak ada gitu ya. Baik-baik. Oke, lantas biasanya tuh hobinya apa nih? Biasa kalau orang kerja terus kan juga capek, butuh hiburan gitu. Nah, biasanya kalau Mbak Nimas tuh lebih banyak menghabiskan waktu di waktu senggang ngapain selain kerja? wah, kalau senggang biasanya lebih sukanya jalan sama keluarga tentunya ya Mbak ya. Jalan-jalan sama keluarga, atau yang paling simple aja sih sebenarnya nonton film sih. Oh, nonton ya. Wah, sama nih saya nih hobinya adalah nonton. Misalnya ngabisin waktu di rumah, quality time sambil nonton apa film yang sedang kita sukai ataupun lagi happening mungkin ya. Oke, kalau misalnya berbicara mengenai sosok yang menjadi inspirasi seorang Nimas Puspito, kira-kira siapa sih? Ada sih Mbak. Kalau buat saya tentunya sosok inspirasi yang paling berharga itu tentunya ibu saya gitu. Ibu saya selain jadi seorang ibu, beliau juga bisa menjadi wanita karir. Jadi beliau bisa membagi waktu mulai dari saya kecil. Jadi buat saya itu panduan lah, panduan nyata. Orang terdekat justru ya, yang menjadi inspirasi dari seorang Nimas, mencontoh apa yang telah diberikan oleh sang mama selama ini. Oke, mungkin pemaaf tadi juga dari mama ya? Salah satunya. Salah satunya. Oke, apa tips nih dari seorang Nimas Puspito dari Warung Energi untuk wanita-wanita di rumah yang ingin menjalani karir mungkin di bidang yang lain tapi tetap growth gitu ya, kemudian keluarga juga tetap balance lah dengan karir yang kita bangun. Kira-kira apa? Untuk menjadi wanita yang bisa balance tentunya memang support keluarga itu yang utama gitu. Selain itu juga harus ada dorongan rasa percaya diri dari diri sendiri. Nah, dengan dari situ kita akan ada kemauan untuk bergerak dan juga mau belajar. Selain itu juga harus mau mendengarkan orang lain seperti itu. Oke, kalau kita sendiri nggak yakin dengan diri kita, gimana orang lain yang akan yakin gitu ya. Dan kalau kita sendiri tidak yakin, gimana kita bisa mendevelop diri kita untuk selalu menjadi naik kelas. Baik, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk wanita-wanita yang ada di rumah, dan sukses selalu tentunya untuk Warung Energi. Semoga selalu bisa menjadi pionir lah energi bersih di tanah air. Sampai berjumpa kembali Mbak Nimas. Salam sehat dan bye-bye. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Women's Talk, demikian perbincangan kami di episode kali ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk karir, kehidupan, bisnis, maupun juga keluarga Anda ya. Saya Prisa Somodatu pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah.